Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini, saudara? Saya percaya semuanya sehat, bukan? Karena itu mari kita persiapkan untuk menerima firman di pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami terus melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, tema renungan pagi ini yaitu, apakah harga sama dengan nilai? Terambil dari 1 Tawarikh 11 ayat 17 yang berbunyi demikian. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Nah saudara, harga dan nilai sama atau berbeda? Banyak orang menganggap harga itu sama dengan nilainya, padahal sebenarnya beda, saudara. Saya tanya kepada Anda, menurut Anda satu porsi rujak cingur itu mahal atau murah? Oh, tentu saja masakan tradisional seperti itu relatif murah. Semahal-mahalnya rujak cingur tidak sampai ratusan ribu rupiah, bukan? Nah saudara, tetapi bagi wanita yang sedang ngidam, rujak cingur itu menjadi sesuatu yang sangat beda nilainya. Apalagi suaminya mencarikan rujak cingur hingga di tempat yang sangat jauh. Oh, dia sudah mengelilingi kota itu tapi belum ketemu yang menjual rujak cingur. Apalagi mengalami kemacetan jalan raya, kehujanan lagi, kepanasan lagi. Nah saudara, maka rujak cingur itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Mari kita simpulkan, harga rujak cingur itu murah, tapi bagaimana cara suaminya mendapatkan, membuat rujak cingur itu sangat bernilai tinggi. Harga tidak selalu sama dengan nilainya, bukan? Nah saudara, timbullah keinginan di dalam hati Raja Daud untuk minum air dari sumur Bethlehem yang ada di dekat perkemahan Filistin. Yang luar biasa saudara, ketika perwira Daud yang gagah berani menerobos perkemahan orang Filistin yang sangat jahat itu dan menimba
air dari perigi atau sumur Bethlehem dan membawanya kepada Raja Daud. Melihat kesetiaan dan keberanian 3 perwira yang mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan air, Raja Daud sampai tidak tega untuk meminumnya. Sebaliknya, ia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan, saudara-saudara. Air perigi Bethlehem itu murah, bahkan gratis. Tapi cara mendapatkannya itulah yang bernilai mahal. Sampai-sampai 3 perwira itu rela, berani mempersembahkan nyawanya. Tapi untunglah dia selamat hingga dapat air dari perigi di Bethlehem. Demi mendapatkan air perigi itu, saudara, ketiga tentara atau perwira Daud itu mempertaruhkan nyawanya. Sehingga air itu bernilai sangat tinggi. Haleluya. Nah, sekarang kita tahu mengapa Tuhan Yesus menghargai persembahan janda miskin yang hanya 2 peser itu. Meski 2 peser itu sangat sedikit, tetapi karena itu seluruh nafkahnya dari perempuan tadi, saudara, maka persembahan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Bayangkan, perempuan janda itu mempersembahkan 2 peser, sehabis itu nggak punya lagi uang, hartanya sama sekali tidak ada. Sedangkan yang lain mempersembahkan lebih banyak lagi, tetapi bukankah uangnya di rumah masih ada? Nah, tetapi janda yang miskin ini ketika mempersembahkan uangnya sudah tidak ada harta sama sekali. Itu harta yang terakhir dipersembahkannya kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan persembahan janda itu lebih bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, jika kita bisa membedakan antara harga dan nilai, maka kita akan mengasihi Tuhan bukan berdasarkan harga, tetapi karena sebuah nilai. Kita bukan sekedar memberi, tapi kita berkorban. Kita bukan sekedar menjadi pengikut Yesus, tetapi kita sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Dan cara hidup kita harus seperti cara hidupnya Kristus. Kita bukan sekedar memuji Tuhan, tapi kita memuji Tuhan saat mengalami situasi yang buruk sekalipun. Ini adalah pujian yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Tuhan menghargai nilai, bukan sekedar harga. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sekarang sadar harga itu berbeda dengan nilainya. Ketika seseorang setengah mati mencarinya dan mendapat, barulah itu nilainya tinggi. Ajar kami mempunyai nilai apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati, dan itu dinilai oleh Tuhan sangat nilainya tinggi. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan tanamkan di dalam loh hati kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.